sama Pak Kiko begini, Pak Kiko. Ketika ada satu sekolah muridnya ada 100 orang, yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus. Bang Kiko salahkan itu apa? Sekolahnya apa orangnya? Ya orangnya lah. Orangnya. Ketika saya Islam, saya bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan seorang para pendebat yang satu Islam, satu Kristen. Nah, yang satunya ini pendeta sebenarnya, tapi dia enggan mengakuinya, ya, malu dia. Karena apa? Karena takut tidak mampu menjawab maka bubarlah jemaatnya kan gitu ya. Jadi takut dia mengakui bahasanya dirinya dia adalah seorang pendeta. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Diri kita kepada orang kaya, jangan pernah sandarkan diri kita kepada lantai, jangan pernah sandarkan diri kita kepada dinding. Karena satu kali saat orang kaya jatuh miskin, kita pasti jatuh miskin. Lantai akan runtuh, kita pasti runtuh. Dinding akan jatuh, kita pasti jatuh. Tetapi sandarkan diri kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah runtuh, Tuhan tidak pernah miskin, Tuhan tidak pernah jatuh. Begitu. Makanya di dalam Islam itu dinamakan man wajada Allah wajada kulla syai, man faqadallah faqada kulla syai. Barang siapa yang dapati Allah, dia dapat segala-galanya. Barang siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala-galanya. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Coba. Harta ini cuma dua. Kalau bukan dia tinggalkan kita, maka kita yang akan tinggalkan dia. Iya. Harta itu. Segala sesuatu di dunia ini hanya titipan Tuhan kepada kita. HP, motor, mobil, itu tuh titipan Tuhan kepada kita. Tuhan bisa ambil dengan cara rusak. Tuhan bisa ambil dengan cara hilang. Tuhan bisa ambil dengan cara jual. Ini cara Tuhan untuk mengambil haknya kepada kita. Tetapi terkadang kita ini, ketika titipan itu kita sudah merasa milik. Pernah lihat tukang parkir? Tukang parkir itu motor maupun mobil banyak maupun tidak banyak, dia tetap senyum. Karena kenapa? Dia berpikir ini hanya titipan. Iya. Tukang parkir itu mau motor banyak, mobil banyak maupun tidak banyak, dia tetap enjoy. Karena dia di pikiran dia ini hanya titipan. Nah, itu yang kita hadirkan dalam diri kita. Anak, istri, harta, pangkat, jabatan, ini titipan. Kenapa Allah menitipkan itu kepada kita? Agar kita tidak bosan menunggu datang kematian. Begitu. Wong semua pasti mati. Orang Kristen mati, orang Hindu mati, orang Buddha mati, orang Islam mati, semua pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Yang live mati, yang tap-tap layar mati, yang kirim-kirim gift mundur sedikit. Agak iya, kasih mundur lah. Kalau tidak mundur melaju mereka Win 12 hilang, diambil lagi. Gitu Bang Kiko kan. Jadi saya ini bisa khotbah Jumat, bisa juga di gereja kan. Ya, ini mundur 3 langkah ini. Nah, ini sudah. Gitu Bang Kiko ya. Kalau di dalam Islam tuh Bang Kiko, kalau di dalam Islam itu, kalau kata Nabi begini, al-mautu babul, mati adalah pintu yang setiap orang pasti akan lewati. Ya. Hari ini kita mendengar orang mati, besok-besok orang telah mendengar kita mati. Hari ini kita melihat mayat masuk ke kubur, besok-besok kita yang akan dimasuki ke kubur itu. Benar. Dan kita semua ini adalah penghuni kubur. Kalau di dalam Islam itu, sebelum kita memasuki kubur, ingat 5 pesan kubur kepada kita. Kubur mengatakan, aku ini sangat gelap, maka terangilah aku dengan sholat atau ibadah. Aku ini sangat sempit, maka perlebarlah aku dengan silaturahmi. Aku ini sangat sunyi, maka ramaikanlah aku dengan firman Tuhan. Atau membaca Al-Quran. Aku ini banyak sekali binatang buas, maka racunilah aku dengan iman dan amal soleh. Dan aku ini banyak sekali pertanyaan muka dan nakir. Maka persiapanlah jawaban kalian dengan perbanyak membicarakan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita hidup dan dengan kalimat itu pula kita akan mati.
Kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dijamin masuk surga. Sebagaimana dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Sama, selesai. Cuma Anda terlalu mengikuti pendeta. Akhirnya Anda belajar Yohanes 1 nomor 1. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Kalau di terjemahan lama, di Bible Anda itu, Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama belajar alif bata. Sementara kalian sekarang di perjanjian baru, di terjemahan baru, duduk di tengah-tengah pendeta belajar Yohanes 1 nomor 1. Pantas dongo. Ada. Ada itu di TL itu, terjemahan lama itu, kalau Anda mau baca itu. Bang Luding, Ya. sebenarnya Anda itu tamatan apa? Kok selancar itu ya? Menjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan bisa. Tergantung dari niat. Kamu mau jadi apa saja bisa. Mau jadi preman, mau jadi polisi, mau jadi tentara bisa. Yang penting tergantung dari niat. Innamal amalu biniat. Segala sesuatu diawali dengan niat. Di dunia ini tidak ada kata terlambat. Kata terlambat itu ketika kita sudah mati. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang merasakan dirinya terlambat itu. Mereka mengatakan apa? Robbana abasharna wasami'na farji'na na'amal solehan inna mukinun. Ya Allah, kami telah melihat sisaan kubur. Kami telah mendengar suara ajab. Maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Jadi di dunia ini tidak ada kata terlambat. Saya punya tanamkan, saya punya dalam hati. Masa dia bisa, saya tidak bisa? Dia makan nasi, saya makan nasi. Dia makhluk, saya makhluk. Dia manusia, saya manusia. Terus kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Karena poinnya satu, karena tidak belajar. Gitu. Iya. Semua kan belajar. Kita kan awalnya dari tidak bisa sampai menjadi bisa. Kan? Bayi itu lahir, itu tidak ada yang jadi PNS, tidak ada yang jadi polisi, tidak ada yang jadi tentara, tidak ada yang jadi pendeta, tidak ada yang jadi ustadz. Proses kehidupan berjalan, kamu mau jadi apa? Terserah. Kan? Kamu mau jadi apa? Terserah, itu pilihan. Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalmu. Tapi Allah mengatakan apa? Kamu mau jadi apa itu terserah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku tidak akan merubah Allah tidak akan merubah satu kaumnya apabila kaumnya tidak mau merubah dirinya sendiri. Kamu mau jadi apa itu terserah, kata Allah. Tetapi Allah sudah berpesan sama kita. Tapi ingat, ketika kamu kembali kepadaku, kamu harus dalam keadaan suci sebagaimana aku hantarkan kamu ke dunia dalam keadaan suci. Makanya di dalam Islam itu, bayi itu suci. Beda sama Kristen. Baru lahir, bayi langsung bawa dosa waris. Dosa kok diwarisin? Harta yang diwarisin. Dosa diwarisin. Enak sih. Bayi lahir begini. Bayi menangis karena apa? Bukan karena takut hidup di dunia, karena sudah beban dosa waris. Begitu, karena kita kalau dalam Al-Quran, sebelum Allah menumbuhkan ruh ke dalam jasad kita, maka kita sudah ada perjanjian kekal dengan Allah. Maka Allah mengatakan apa? Alastu birabbikum? Apakah aku Rob kalian? Maka seluruh roh menjawab, qulu bala sayyidna, engkaulah Rob kami. Maka di situ dihilangkan kita daya ingat, dimasukkan ke jasad kita dan dikirimkan kita ke dalam rahim perut ibu kita, maka kita lahirkan ke dunia, maka Allah membuktikan kita punya kesaksian waktu di alam ruh itu. Begitu, semua pasti mati, maka Allah berpesan kepada kita. Begini Pak Kiko, jika Pak Kiko memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? Tidak. Jika Pak Kiko memberikan orang nasi dicampur dengan pasir, orang terima atau tidak? Tidak. Tidak. Bagaimana kita mau kembali kepada Tuhan, iman dicampur dengan kesyirikan? Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke kalian yang sebaik-baiknya takwa, dan jangan kalian mati tanpa muslim, bukan tanpa Kristen, tanpa muslim. Ya, tidak ada pasien lagi, makanya saya ganggu Pak Kiko kan.
percuma diladenin si Kiko pansos doang. Doakan saja teman-teman. Hidayah itu bukan milik kita, hidayah itu milik Allah, ya. Tugas kita itu menyampaikan. Satu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam selesai membuat Ka'bah, maka Allah perintahkan, wahai Ibrahim, panggil orang untuk datang ke situ. Maka apa kata Nabiullah Ibrahim? Dia melihat ini padang pasir semua. Maka apa yang dia katakan? Wahai Ibrahim, wahai ya Allah, ya Robku, bagaimana saya mau panggil orang? Padang pasir semua tidak ada orang. Maka apa kata Allah? Wahai Ibrahim, tugasmu hanya memanggil, tugasku yang mendatangkan. Tugas saya menyampaikan hidayah kepada tugas saya menyampaikan kebesaran Allah kepada Pak Kiko. Tugas Allah yang menyampaikan hidayah kepada Pak Kiko. Begitu. Mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Kan? Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka satu orang mau menunjuk, seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Jadi tugas kita ini, siapa saja, kapan saja, di mana saja kita berjumpa, kita sampaikan mereka kebesaran Allah. Mereka mau pansos, mau apa, itu urusan mereka sama Allah. Yang pasti tugas kita menyampaikan, karena satu ketika kita akan dituntut oleh Allah. Allah akan katakan, wahai loading, jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, saya datangkan si fulan kepadamu. Sudahkah kamu ceritakan kebesaranku kepada dia atau tidak? Loading, setiap hari saya jumpakan kamu dengan Pak Kiko. Sudahkah kamu sampaikan kebesaranku kepada dia atau tidak? Sudah ya Allah, sudah ya Allah. Sudah, tapi Pak Kiko ini kok tidak dapat hidayah. Tugasmu hanya menyampaikan, tugas saya yang memberikan hidayah. Jadi dia mau dapat hidayah atau tidak dapat hidayah itu kamu menyampaikan terus. Kapan saja, di mana saja. Tapi memang Pak Kiko bandel, teman-teman. Bandel. Memang bandel, betul juga kata ibu tadi. Bandel juga dia. Lama-lama kita salibkan saja dia. Salib terbalik. Bandel sekali. Pokoknya intinya tanamkan dalam hati, teman-teman. Kita sampaikan kebesaran Allah kepada Pak Kiko sampai kita mati. Kalau tidak, kita sampaikan kebesaran Allah kepada Pak Kiko sampai Pak Kiko mati. Selagi dia masih hidup di dunia ini dan masih berjumpa dengan kita, sampaikan kebesaran Allah. Karena kita ini tidak hidup namun dihidupkan, kita tidak mati namun dimatikan. Ya, kita tidak bertemu namun dipertemukan, dan sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan. Begitu. Asyhadu. Kenapa selancar ini Bang Loading ya? Ya karena punya mulut lah. Kalau tidak ada mulut, enggak. Dulu bagaimana perjalanan Bang Loading? Kok bisa saya kalau cerita kisah saya dulu itu Pak Kiko, itu lebih sedih daripada kisah Yesus disalib loh. Serius. Saya oke, baik. Saya terjun di dunia apologet ini baru 1 tahun. 1 tahun. Dulu saya main Facebook. Dulu saya mata elang, matel. Mata elang. Suka tarik-tarik orang punya kendaraan itu kan. Matel. Iya, sudah. Nah, debt collector lah begitu. Dan banyak yang sudah saya rugikan di kota Ternate ini. Begitu, banyak sekali itu. Banyak orang punya mobil motor yang saya tarik itu. Begitu. Tapi namanya hidayah ya seperti itu kan. Kita ndak tahu kan. Tiba-tiba saya mau ingin berhenti, bagaimana? Saya kan biasa dakwah, saya suka dakwah, saya suka berdebat. Biasa kita kan berdebat di lapangan kan, begitu. Iya. Tapi kalau cerita ini nyambung ya sama Pak Kiko ya. Kalau cerita Tuhan nggak nyambung ya, kenapa? Perjalanannya itu loh Bang Loading. Perjalanan Bang Loading itu loh, kok bisa dari ini sampai ke sini gitu loh. Iya. Coba Kenapa? Gimana? Kenapa buat keputusan untuk menjadi apologet sampai setajam ini loh? Saya dulu kan suka berdebat di jalanan. Biasa tarik orang punya mobil, kita berdebat dengan konsumen kan, berdebat dengan aparat-aparat begitu kan. Tiba-tiba saya ini kan dulu pemain Facebook. Saya itu suka main Facebook kan. Tiba-tiba satu ketika viral lah videonya Gurunda Juma itu kan. Viral itu kan. Saya nonton itu. Saya bilang, wih, mana tuh? Ya pokoknya yang video dia debat itu kan. Saya bilang, wih, ini bagus sekali kalau debat begini nih. Luar biasa dapat pahala nih. Dan itu memang hobi saya, suka berdebat kan. Wih, bagus ini. Saya tanya sama istri saya,
Saya tanya sama istri saya bilang ini debat di mana? Istri saya bilang itu di TikTok. Oh di TikTok, ya kamu download, saya punya TikTok. Dia download lah, saya punya TikTok. Mulailah saya masuk pertama, saya perhatikan, tapi belum naik komal itu, saya masih nonton, saya belajar, dan saya catat buku catatan saya. Ini kalau bilang nih Bang Kiko, ini kalau bilang Bibel itu, mungkin Bibel kalau susun itu lebih bagus punya saya ini Bang Kiko. Lebih bagus punya saya ini tertata rapi. Saya tulis satu persatu, serius. Saya tulis. Jadi bisa dibilang salinan Bibel ini. Begitu, karena memang niat belajar kan. Nah, tiba-tiba saya nonton Gurunda Juma, nonton Kang Nandar, Ustadz Yusuf PI, Uni Rifa, Ustadz Tahta, dan apologet lain lagi, Ustadz Miftah, Ustadz Hanafi, gitu. Mereka sudah ada waktu itu, sudah ada. Saya semua. ini baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun, mereka duluan. Nah, tapi dalam hati saya itu, kok mereka bisa pintar seperti itu, masa saya tidak bisa? Jadi berdoa. Tapi saya berdoa, saya bilang, ya Allah, berikanlah saya kepahaman agama, ya Allah. Berikanlah saya kepahaman agama seperti mereka, ya Allah. Niat saya hanya untuk berdakwah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan yang benar. Kalau Bang Kiko berdoa kepada Tuhan yang salah, makanya belum nyampe-nyampe. Karena doanya nyangkut. Nah itu terus sudah. Habis itu saya mulai naik komal, dapatlah kawan kan, dapat kawan. Nah jadi kawan itu kalau dia berdebat, saya ikut dia, tapi saya bilang saya bagian baca Bibel saja. Kamu debat, kalau kamu butuh ayat, saya yang buka, saya baca. Jadi itu kesempatan saya untuk belajar. Jadi dia bernarasi masuk ke ayat sini, saya catat, saya buka, saya bagian baca kan. Orang kalau membaca kan begitu. Kan? Iya. Saya baca. Pokoknya baca pertama dari Yesus Tuhan sampai Yesus bukan Tuhan. Itu waktu pertama. Gitu. Sudah saya baca kan. Saya baca, saya tulis, saya belajar lagi. Naik komal. Tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, live perdana Bang Noding? Kalau live perdana itu kurang lebih, saya kok seperti diinterogasi begitu ya. Ya. Ini menarik perjalanan seorang Bang Noding. Kok setahun sudah sebesar ini akun? Bukan interogasi, beda sama BAP. Tidak, dulu akun saya itu dulu tidak terkenal. Dulu saya sama Papi Gembala kita bertemu di Komal Kristen. Itu pun Papi Gembala kira saya Kristen, saya pun kira Papi Gembala Oten. Karena dulu kan saya suka serang Komal-Komal Oten itu, sampai saya salah arah, saya masuk di Komal CP itu, baku hantam dengan dia di situ tuh. Begitu. Komal Christian Prince yang penghujat tuh, baku hantam saya dengan dia situ kan. Begitu, pokoknya baku hujat, bukan diskusi, baku hujat. Tiba-tiba kita naik di satu Komal Kristen kan. Iya. Ada Papi Gembala di situ, open camp sama-sama. Nah saya bilang Papi Gembala ini, saya pikir Oten. Papi Gembala pun pikir saya Oten. Padahal di situ Komal Oten, tapi kita berdua yang Islam, tidak saling kenal kan. Begitu Papi Gembala narasi, saya bilang kok dia ini narasi seperti Islamnya. Oh ternyata dia Islam. Nah disitulah mulai saya sama Papi Gembala akrab. Akhirnya saling DM, minta nomor WA sampai sekarang. Sampai kita punya program itu 2 gundul itu kan. 2 gundul itu. Kita punya program 2 gundul. Gara-gara 2 gundul itu kan 13 gereja tutup itu. Kosong jemaah. Nah, akhirnya persekutuan para gereja di Vatikan itu menyurat bahwa 2 gunung ini divakumkan dulu kan. Jangan dulu ada. Makanya cuma sekarang 1 gundul dulu. Gitu Pak. Nah, live perdana saya itu kurang lebih itu 6 bulan yang lalu. Itu saya live sendirian. Saya live sendirian itu yang nonton cuma 5 orang. Itu pun 3 kerja, 2 tidur. Nah itu. Cuma saya kan mantan stand up komedi. Saya dulu mantan stand up komedi. Tahun 2016 saya sudah ikut stand up 2002. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2012 saya ikut stand up komedi. Jatuh di 16 besar. Setelah ikut stand up komedi saya jatuh di 16 besar. Saya ikut Take Me Out. Begitu saya masuk, baru kaki langkah, baru kaki kiri melangkah, semua lampu sudah mati, diusir. Nah, viral pertama saya itu sama Ica, gara-gara pendeta cukur jembul itu.
Disitulah viral pertama tuh. Oh, viral itu. Mulailah terkenal, di situ mulai terkenal ya sudah sampai sekarang lah begitu. Tapi kita ingat, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Begitu. Begitu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kan? Berapa kali Dulu, viral? kenapa? Sudah berapa kali viral? Apa berapa kali viral? Kamu pikir saya ini buat video-video aneh-aneh kok viral begitu? Itu kan kadang-kadang ketajaman seseorang berargumentasi, mungkin lucu atau apalah, yang mungkin yang tajam ekstrim sekalipun. Berapa kali viral? Tidak sampai sekarang. Sampai sekarang cuma begitu kan. Terkadang dulu live itu jarang sekali otenya naik karena akun masih kecil kan. Nah habis itu saya buat PKPK lah kan. PKPK saya menasehati saudara-saudara muslim saya yang tidak menutupi aurat. Kita datangi mereka dalam membuka aurat, kita tinggalkan dalam menutupi aurat. 10 orang yang kita datangi, alhamdulillah 3-4 orang yang istiqomah kan. Begitu. Jadi ketika tidak ada oten, maka saya memberikan pencerahan kepada diri saya dan termasuk saudara-saudara muslim saya. Kita saling mengingatkan satu sama lain. Nah ada oten baru kita bantai, begitu. Iya, begitu. Biar tidak terjadi monolog, tidak terjadi hujatan-hujatan, gitu kan? Karena kita menghindar dari itu. Makanya saya itu banyak sekali video viral-viral saya itu yang apa PKPK sama apa janda ujung itu kan. Sampai ada yang DM minta kawin loh. Baru istri saya yang buka, ada tuh. Apa tanggapan istri dari semenjak perjalanan karir Bang Loding sampai sejauh ini, sehebat ini? Ya saya bilang ya resiko. Kalau kamu nikah sama orang ganteng kan resiko begitu kan? Atau gimana? Nah selebihnya itu saya bisa ceritakan dari detail. Selebihnya itu asyadu. Nah itu baru bisa. Nah sekarang buat Bang Kiko saya mau tanya, kenapa sampai sekarang Bang Kiko masih bertahan di dalam kekristenan? Padahal Bang Kiko sudah tahu hancur balau begini. Coba. Boleh berbohong, boleh berbohong. Tidak apa-apa. Oh iya. Ada yang membuat itu. Ada. Kenapa? Kenapa sampai sekarang masih bertahan? Harta, tahta, wanita? Enggak. Di perjalanan hidup saya enggak pernah yang namanya enak. Enggak pernah namanya enak. Iya. Sampai hampir ini hilang. Nih, saya nggak bohong. Saya masukin saya ke karung. Saya karungin diri saya. Saking nggak ada, udah sakit sampai berapa bulan nggak ada. Mau bunuh diri begitu? Mau? Oke, seperti itu. Saya kunci waktu itu masih bujangan. Saya kos. Sakit parah karena aku dulu kan suka inilah, nggak usah disebut ya, yang putih-putih, yang hitam-hitam, yang warna segala macam, yang lendir-lendir, yang lendir-lendir, yang pokoknya yang cair-cairan yang semua masuklah. Nggak pernah benar hidupnya, nggak pernah benar. Ini pengakuan. Sampai sekarang. Sampai sekarang juga nggak benar Tuhannya. Oh iya ya saya tidak apa ini kan apa kita bermedia sosial. Jadi di situ ketika saya minta pertolongan kepada Sang Maha Holib itu akhirnya terjawab. Berapa kali saya putus asa ketika berdoa, ya penjahat bisa juga berdoa ya, kira-kira seperti itu. Gak pernah nginjak gereja sampai umur 30 tahun nggak pernah nginjak gereja. 35 tahun. Bayangkan. Kalau melihat orang gereja, saya jijik lihatnya. Saya lebih baik nonton Manny Pacquiao bertinju, jangan sampai lewatkan TV pegang remote. Gitu. Akhirnya adik saya mau tewas juga, sakit keras, nggak ketolong lagi. Dari Jakarta harus saya bawa pulang ke Medan, nggak ada uang. Saya ditolong orang, saya berdoa ditolong orang, dikasih ongkos berdua daripada adik saya metong di Jakarta. Bayangkan, di situ saya itu yang nolong Muslim sebenarnya, tapi doa saya terjawab. Yang nolong Muslim, dia tadinya Kristen, dia ngikutin suaminya jadi Muslim. Dia yang ibunya tadinya Kristen,
Dia kawin sama muslim, jadi muslim dan taat sholat saya lihat, dan saya anggap orang tua saya. Kenapa bisa dipertemukan orang yang berbeda? Ternyata Tuhan itu adil dan tidak pernah menutup kemungkinan siapapun bisa ternyata menolong kita. Nggak harus satu warna baru ditolong, dua warna baru ditolong, nggak ada. Makanya di sini saya hadir bagi teman-teman saya yang seiman dengan saya. Harap dewasa dalam bersikap, bertindak, berpikir, bergaul pun jangan kau batas-batasi dirimu. Seperti bagaimana saya dengan Bang Loding sekarang, saya menaruh respect dan positif yang sangat tinggi. Bang Loding luar biasa. Itu banyak. Ketika saya berdoa, tolong. Tapi bukan berarti yang begini yang nolong saya, bukan. Tapi ketika saya berdoa, ada yang menolong. Terlepas dari keyakinannya apa, pasti ditolong. Iya. Sampai sudah saya masukin, saya karung, bukan karung-karung biasa, saya ikat dari dalam, putar balik karung, saya tutup, saya masukin, maksudnya biar gak ada nafas masuk, sekalian metong sekalian. Udah gak ada uang, udah gak kerja, sakit 3 bulan, makanan pun gak ada. Tapi ya begini. Dan satu hal di kampung saya, kenapa berat pindah kapal ini, katakanlah kapal ya Bang Loding ya. Di kampung saya hanya ada 2 ajaran yang menohok gitu ya. Satu Kristen, satu Muslim. Jelas Muslim terbesar. Yang di budaya saya ini, masuk budaya saya. Kenapa setelah ada ajaran ini semarga? Maaf ya, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya menceritakan realita yang terjadi dan yang nyata sampai sekarang. Di budaya kami, yang Kristen belum ada semarga saling mengawini, tapi yang sudah menganut, yang namanya menganut di Muslim sudah ada semarga saling mengawini. Di situ saya, kenapa ya? Mestinya kan dengan hadirnya agama ini menyelaraskan pikiran manusia menjadi yang tidak begini jadi begini, jadi benar lah kira-kira gitu. Tapi saya ini nggak berpikir bahwa ajaran ini salah, bukan begitu. Mungkin oknumnya yang nggak benar ini. Di kami tuh nggak kok satu marga. Jadi contoh nih, marga A sama marga A. Aturan marga A sama marga C sama marga A gitu loh. Ini C sama C. Dan di ajaran saya tuh nggak ada ditemukan satu orang pun, bahkan satu rumah tangga pun sampai sekarang nggak ada. Tapi di ajaran teman-temanku tuh, ya itu ada terjadi. Di situ ya saya habis pikir harusnya kan lebih mantap lagi. Apa mungkin nggak ada orang kali di sana? Mungkin saya berpikir juga. Tapi tujuan pikiran saya tidak mengatakan kalau ajaran ini tidak benar, bukan begitu. Lebih kepada personal orangnya gitu. Begitu Bang Loding. Maka yang satu hal lagi harus gak saya katakan di sini? Iya, harus. Berat. Nggak apa-apa. Berat sama Satu dipukul, hal ringan sama dijinjing. Ya kalau Bang Loding kan bebas ngomong itu. Tidak, silakan, enggak apa-apa. Kita kan ngomong. Ya kalau saya udah janji nyebrang itu sebenarnya nggak harus sesuai. Karena Bang Loding aja minta izin, saya nggak sesuai dong sama tindakan, sama perkataan. Maksudnya apa? Coba yang poin-poinnya saja biar kita tidak ngantuk. Poinnya begitu. aja. Poin-poinnya apa? Kenapa Bang Kiko ini mau bersahadat tetapi takut karena ternak begitu belum dibagi atau apa begitu? Open saja. Kenapa itu? Pas Loding berhenti mencari. Kenapa? Diceritakan sekarang? Iya, sekarang tuh, masa besok? Ya, besok lah, berat. Enggak apa-apa, kita sama-sama ceritakan saja bagaimana itu. Coba, bagaimana? Benarnya enggak? Bagi kalian mungkin nggak berat. Boleh nyebrang ya, izin teman-teman di atas. Begini Bang Loding. Benarkah teman-teman Muslim mendoakan baginda Rasul supaya terangkat martabatnya di surga?
Tidak ada. Itu pertanyaan. Tidak ada. Bukan, coba. Inna Allah wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Allah dan para malaikat bersalawat. Ketika salawat itu artinya memuja, memuji. Kebanyakan orang heran kenapa Allah memuja Nabi Muhammad, dan kami diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji kepada Nabi Muhammad. Sekarang begini. Ketika anak Bang Kiko sekolah dari SD sampai SMA, dia selalu dapat ranking 1. Pintar sekali dia. Abang puji dia tidak? Ya. Puji kan? Ya. Ya, apa salahnya ketika Allah memuji hambanya? Jangankan Nabi Muhammad, kita saja Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah umat yang terbaik. Kalau Bapak Presiden menghadap televisi dan Bapak Presiden mengatakan, oh itu masyarakat kami yang berada di tempatnya Bang Kiko itu masyarakat terbaik. Anda bangga atau tidak? Banggalah. Bangga. Ini Bapak, ini Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah umat yang terbaik. Allah memuji kita. Untuk mendapatkan umat yang terbaik itu syaratnya mesti apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dikeluarkan di tengah-tengah manusia, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Begitu. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu kembali kepada kita karena dalilnya ada. Islam ini agama yang dibangun dengan dalil. Jika kita bersalawat 1 kali ke Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala membuka 10 pintu rahmat kepada kita. Itu dalil. Keimanan kita berlandaskan dalil. Begitu. Makanya kami selalu berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Dan kita diberikan syafaat. Ketika detik-detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia mau wafat itu, maka ketika malaikat Israel mau mencabut nyawanya, maka dia mengatakan, wahai Jibril, wahai Israel, apa jaminan? Tanyakan kepada Robku apa jaminannya ketika dia mencabut nyawaku. Maka Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Robku, kekasihmu Muhammad bertanya kepada engkau, apa jaminannya ketika engkau mencabut nyawanya? Maka apa kata Allah kepada Rasulullah melalui Jibril? Fa'ahullahu ta'ala ala Jibril, fabashirhu ya Jibril, innahu awalun nasi khairu jubil ardi izabu isu, fabashirhu innal jannah muharamatun alal umam qabla anta dukhuluha ummatun. Katakan kepada kekasihku Muhammad, wahai Jibril, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat. Dan dialah orang aku jadikan pemimpin seluruh umat di yaumil kiamah. Dan katakanlah kepada dia, wahai Jibril, aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Seluruh umatku akan masuk surga, ila man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila mawaya aba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Itulah Bang Kiko ini, Tuhannya 3 bilang 1. Iya, fakta ini, dalil. Begitu. Itu pandangan saya. Pandangan di dalam Islam. Oke, itu sudah terjawab masalah baginda. Tidak ada, iya, tidak ada berdoa. Baginda Rasul. Kan udah saya siapkan tuh pertanyaan 5. Memang ini buat Bang Loding. Terus yang kedua, masalah surga itu yang sangat bertentangan di pikiran saya, Bang Loding. 72 bidadari. Ya, kita jangan ke situ gini. Kalau orang-orang botol ininya botol ya, terkesan gimana? Tapi kita kalau sebagai apa ya, yang pikirannya bisa menempatkan bagaimana untuk menyikapinya, menanggapinya, mendengarkan omongan itu. Kalau kita kan sederhana saja, tapi dalam pikiran kita, oh kok begini? Tapi mungkin teman-teman yang botol tertawa. Jangan tertawa dulu sebenarnya, kan didengar dulu, disimak dulu. Tapi bagaimana menurut Bang Loding? Kok begini? Berkata surga, urusan surga. Ya, kenapa? Kenapa surga? Ada apa dengan surga? Sebatas bertanya ya. Iya, bertanya saja. Iya. Izin teman-teman di atas.
Karena Bang Loding mengizinkan saya bertanya. Iya, bertanya. Oke, kenapa konteks seperti itu? Kenapa ada seperti itu? Surga loh bahasanya. Iya. Kalau surga itu begini Bang Kiko ya. Al-Quran itu menceritakan hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi, berarti kita melihat dari sejarah. Kan? Kalau hal yang sedang terjadi, berarti kita melihat fakta yang sedang terjadi sekarang. Betul? Oke. Kalau hal yang akan terjadi, berarti itu kita melihat melalui dalil dan diperkuatkan oleh iman. Karena iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Surga ini kan belum terjadi. Kan? Makanya kita kembali kepada dalil. Di dalam Al-Quranul Karim itu dikatakan surga itu di mana ketika kamu masuk ke surga, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan itu Allah memberikan. Jadi ketika ada penafsiran orang seperti ini, penafsiran orang seperti itu, yaitu penafsiran pemahaman mereka masing-masing. Kan? Entah salah atau terbenar itu saya lepas dari konteks itu. Tetapi kita kembali kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu yang Allah, kalau surga pemahaman saya ini, surga itu kita akan mendapat satu kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran dan tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Itulah surga. Tapi kalau di surga ada seperti ini, ada seperti ini, itu penafsiran orang dengan kepahaman yang mereka pelajari. Karena ini kita berbicara hal yang belum terjadi. Beda sama hal yang sudah terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi berarti kita melihat dari sejarah. Kan? Iya. Kalau hal yang sedang terjadi berarti kita melihat dari fakta yang sekarang. Tapi kalau hal yang akan terjadi berarti kita melihat dari dalil sesuai kitab suci masing-masing. Dan memang ada hadis mengatakan barang siapa yang mati syahid maka Allah memberikan dia 72 bidadari. Apabila dia masuk surga dengan istrinya, maka istrinya itu menjadi ratu bidadari. Begitu. Dan 72 bidadari menjadi pelayannya. Entah ada yang menafsirkan ada begini, wallahu alam bisawab. Begitu. Saya tidak bisa melampaui batas karena keterbatasan ilmu saya tentang surga itu melalui kitab suci saya. Kita akan di dalam kitab suci saya mengatakan apa? Di surga itu apa yang kalian inginkan maka Allah berikan. Begitu. Karena di surga itu kan sudah tidak ada hukum halal haram lagi, sudah tidak ada. Karena surga itu adalah balasan Allah ketika mujahadahnya kita di dunia ini. Maka itu dikatakan wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Gitu. Jadi kita di dunia, makanya itu kata Nabi, ad-dunya sijilu mukminin janatul kafirin. Dunia ini penjara bagi orang-orang muslim, surga bagi orang-orang kafir. Kenapa dunia ini dikatakan bahwa penjara bagi orang-orang muslim? Karena kita orang muslim hidup di dunia ini, itu kita diatur oleh Tuhan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, harus begitu. Begitu. Janatul kafirin. Surga bagi orang-orang kafir. Jadi orang kafir punya surga ya di dunia ini menurut pandangan Islam melalui Al-Qur'an, melalui sabda Nabi. Karena kita orang Islam hidup di dunia ini diatur oleh Tuhan. Beda sama kalian. Kalau kalian kan Tuhan yang kalian atur. Kan? Karena kami orang Islam itu seluruh bergantung kepada Tuhan. Beda kalau sama Pak Kiko, Tuhan yang digantung. Jadi kalau masalah surga itu ya pemahaman saya tentang surga hanya sebatas itu. Kalau mau yang lebih detail lagi, silakan tanya kepada ustadz-ustadz yang berkompeten menjelaskan. Saya hanya menjelaskan sesuai apa yang saya baca di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu surga itu akan diberikan apa yang telah diinginkan, apa yang kita inginkan itu. Jadi di surga itu tidak ada lagi halal haram. Saya lebih menghormati pendapat tanggapan Bang Loding daripada Bang Andrian. Bang Loding menjabarkan manusia berbeda-beda tafsiran, pemikiran, sah-sah aja. Ya, iya, sah-sah aja. Karena kita berbicara hal yang belum terjadi kan? Segala sesuatu berarti sesuai kepahamannya masing-masing. Sesuai dengan dia dia punya kapasitas. Mungkin penjelasan saya cuma sampai sini karena memang cuma sebatas itu saya belajar. Karena masih minim ilmu yang saya miliki kan? Begitu. Ada yang mengatakan begini, ya sah-sah saja. Mungkin dia punya pemahaman di situ. Nah, coba kalau kita balik.
Kenapa kalau kita balik ke Kekristenan misalnya kan? Kenapa di surga Kristen itu ada dua, ada perang naga sama ada perkawinan anak domba? Oke. Pasti penjelasan Pak Kiko berbeda dengan penjelasan si A berbeda. Iya. Kan? Dan terjadi ya, terjadi. Ada, Itu. iya. Mm-mm. Coba. Ya, wallahu alam bisawab, cuma seperti itulah kan. Intinya saya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Iya. Di surga itu dikatakan bahwa apa yang kita inginkan maka Allah akan berikan kepada kita. Begitu. Luar biasa Bang Loding. Saya biasa di luar. Silakan. Lanjut. Bang Kiko lah bertanya sedikit-sedikit lah, bertanya lah sedikit lah. Soalnya banyak sekali saya pernah buat tema Kristen naik bertanya. Yang ditanya bukan seperti ini, yang ditanya, Loding kamu punya beras tidak di rumah? Naik, kasih turun, naik pula yang satu. Loding kau ini tidak kerja, mungkin cuma cari koin saja. Padahal tema saya itu kan silakan bertanya, Kristen naik bertanya kan. Sampai Loding kau tidak poligami kah? Nah kalau Bang Kiko ini kan enak, bertanyalah. Kalau saya tidak tahu, pasti saya bilang tidak tahu. Karena kami orang Islam itu, ketika berdiskusi, maka kami mewakili seluruh Islam yang ada di dunia ini. Dan ketika saya memberikan penjelasan, yang tidak sesuai dengan kepahaman Islam melalui dalil, maka bukan cuma Bang Kiko yang marah. Seluruh umat Islam, ustadz-ustadz kita yang menonton, guru-guru kita yang menonton itu pasti akan menegur kita. Karena yang menonton kita ini ada orang yang lebih pintar daripada saya. Cuma mereka belum diberikan mental kekuatan oleh Allah untuk berdiskusi. Gitu. Makanya saya selalu menyampaikan, apabila penjelasan saya salah, tolong luruskan, ingatkan saya. Karena saya masih belajar-belajar. Saya seutuhnya manusia, bukan 100% Tuhan, 100% manusia kan. Manusia punya luput dari kesalahan. Yang saya butuhkan bimbingan, dukungan, arahan, dan doa. Bukan cacian, makian, hinaan. Karena itu saya sudah dapat di jalan-jalan. Gitu. Silakan. Maka Bang Loding, kenapa ya live streaming saya, akun ini seolah-olah menyerang diri saya sendiri. Kenapa mereka sih tersinggung, terganggu? Yang terganggu siapa? Islam apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Karena seolah-olah mereka berpikir, kenapa sih malah lu ngerusakin rumah lu sendiri? Lalu nggak benar, jangan di rumah ini. Kira-kira kayak gitu bahasa singkatnya. Ya, kalau menurut pandangan saya tentang kekristenan itu sesuai kitab suci saya Al-Maidah ayat 14, kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Ampunilah dia. Iya, melalui kitab suci saya. Kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Al-Maidah ayat 14. Coba Bang Kiko buka baca. Quran surah Al-Maidah ayat 14. Dan fakta membuktikan sekarang banyak kan. Satu kitab, satu Tuhan, satu agama. Tapi berbeda paham tentang hal yang mendasar. Hal yang dari akar, yaitu tentang konsep ketuhanan. Makanya saya sampaikan. Kalau di Islam itu, mau NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, Jamaat Tabligh. Tetap. Kalau ditanya semua, Tuhan adalah Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau ada satu orang Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu satu hakikat dengan Allah, itu sesat itu. Saya yang bilang, sesat dia itu. Iya, sesat dia itu. Karena sudah finish. Karena kalau Islam itu, kalau konsep ketuhanan itu sudah finish. Sudah finish. Begitu. Telah kusempurnakan Islam untukmu dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Sudah finish. Begitu. Watasibu bi abilillahi jami'a wa ratafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Sudah finish siapapun dia. Mau ustadz, mau preman, orang Islam, intinya Nabi Muhammad adalah nabi, Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di Kristen beda. Ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus adalah Allah, ada yang mengatakan bahwa Yesus ini pencipta, Yesus ini sepenuhnya manusia. Pokoknya bingung lah. Begitu. Padahal ini konsep yang mendasar. Perbedaan agama, perbedaan dalam keagamaan itu pasti ada. Contoh di Islam, ada sebagian yang sholat pakai kunut, ada sebagian tidak pakai kunut. Itu tidak masalah. Yang penting sholat. Yang menjadi masalah itu tidak sholat itu. Dan, nah, tetapi di dalam kekristenan, coba.
Bahaya. Kenapa sih kalau ada yang muda pilih yang ribet? Kenapa sih ada yang sudah pasti Anda pilih yang masih ragu-ragu? Bagaimana tanggapan Bang Loding terhadap ini? Izin ya teman-teman di atas, karena Bang Loding sudah memberikan ruang. Iya, bertanya sih. Enggak, karena supaya sesuai dengan omongan saya. Karena Bang Loding hadir, ya saya tidak ada keinginan sebenarnya, karena di ajaran saya nggak boleh. Kalau ada teman-teman berargumentasi, beralasan, kenapa mereka nggak ada alasan, nggak ada ruang, nggak ada celah untuk membenarkan itu, nggak ada. Di kami tuh coba dibaca berapa ayat itu di Efesus 4 Coba Bang ayat Kiko 29. bertanya lah, apa yang Bang Kiko mau tanya kan? Begitu. Kalau saya tidak tahu, siapa tahu ada pertanyaan, siapa tahu begini, siapa tahu ada pertanyaan Bang Kiko yang tidak bisa saya jawab, itu bisa menjadi satu keilmuan baru buat saya. Biar saya tanya sama guru saya, tanya sama ustadz saya. Biar saya mendapat pemahaman baru. Begitu. Saya lebih suka kalau ada yang bertanya terus saya tidak bisa jawab, itu saya lebih suka supaya menjadi satu bahan untuk saya berjumpa dengan guru saya. Guru saya diskusi sama non muslim, sama orang Kristen. Dia bertanya tentang ini, saya tidak bisa jawab, kasih pencerahan buat saya. Berarti saya dapat ilmu baru dong. Kan? Karena kita manusia ini, kita kan masih dalam proses belajar. Apa yang saya tahu Bang Kiko tidak tahu, apa yang Bang Kiko tahu saya tidak tahu. Gitu. Ketika ada teman apologet muslim berkata, kitabmu kan buatan orang. Terus saya berpikir begini, okelah aku terima perkataanmu, kitab kami buatan orang, okelah. Tapi dalam mindset saya, dan pikiran saya, tidak ada satupun kitab itu yang berasal langsung dari Tuhan itu sendiri, dikasih kucuk-kucuk. Ini loh kitabmu, Al-Quran, Bible, iki loh. Saya berpikir, apa iya Tuhan itu sudah menyediakan, ada pabrik di atas, kira-kira bahasa cendan begitu dalam pikiran saya. Pertanyaan sekarang gini, agak kurang tepat di hati saya kalau ada orang kitab kami kan langsung diturunkan dari surga, satu itu mungkin bersedia, bukan berarti saya langsung tanggap. Kita kan diberi hikmat untuk mempelajari, menyimak seperti tadi, pikiran-pikiran yang berbeda-beda. Terus kedua, kitab kami berasal diwahyukan ke baginda Rasul dan lewat malaikat ya. Tapi saya nggak tahu persis bagaimana keberadaan kitab ini sebenarnya sesungguhnya hadir kitab ini buat di tengah-tengah umat muslim. Kitab Sejauh kitab itu Bang Kiko, kitab itu bukan tuh buku itu dia Allah Subhanahu wa taala memberikan buku ini kepada Jibril, terus Jibril bawa berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak. Kitab itu artinya wahyu. Wahyu. Nah, wahyu itu berupa hafalan begitu, Begitu. Jadi, ketika dirupa misalnya begini, coba Bang Kiko misalnya begini. Ikut saya begini bilang, "Hai fulan." Coba, "Hai fulan." Apa itu? Coba bilang, "Hai fulan." Hai fulan. Nah, itu penerima kurang lebih seperti itu, penerima wahyu seperti itu. Jadi disuruh hafal. Nah, ketika dia sudah hafal, nah itu jadi kitab itu berupa wahyu, itu berupa perkataan Allah, itu hafalan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berupa hafalan, begitu. Dihafal itu. Nah, ketika dihafal itu, waktu singkat saja ya. Dulu banyak sekali terjadi pembunuhan tentang hafiz Al-Quran, yang penghafal Al-Quran ini. Maka mereka bersepakat, para sahabat bersepakat untuk menuliskan Al-Quran. Akhirnya menjadi buku, akhirnya menjadi seperti kitab sekarang ini. Bang Loding, di mana tempat baginda Rasul itu menerima itu, di mana tempatnya yang bersejarah sampai sekarang? Di Gua Hiro kan? Persisnya di mana tuh? Di Mekah sana. Di Mekah sana, masa di Golgota?
Begitu. Maksudnya begitu kan ada hal yang mudah. Saya mau itu bertanya, coba bertanya itu yang tidak ada di Google begitu. Oke. Kan sisa buka Google saja kan Nabi Muhammad menerima wahyu di mana? Kan Google lebih jelas daripada penjelasan saya Ini itu. nggak ada di Google. Nggak ada. Kalian kan mengaku, teman-teman Muslim mengaku. Tolong ya, Iya. apapun yang saya sampaikan, mohon kiranya dimaklumi. Karena Bang Loding memberikan ruang. Seolah-olah saya terabas-terabas melanggar ya, jangan. Karena diminta saya, udahlah dikasih karcis warna biru. Gini, pertanyaan gini. Kalian mengaku bahwa kitab-kitab sebelumnya diimani atau dipercayai atau diyakini, karena berbeda-beda penanggapan kemarin. Ada Ustadz B bilang percaya saja. Definisi percaya seperti apa maksudnya Bang Loding? Percaya mengimani Iman. atau percaya hanya Iman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat, itulah iman. kalau mengimani? Iya, mengimani. Kalau cuma sebatas percaya, percaya apa nih maksudnya? Percaya kalau itu ada, kalau itu terjadi, pernah ada, pernah, pokoknya pernah ada, sejarah itu ada seperti itu. Di dalam Islam itu Bang Kiko, ada 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada kitab-kitab Allah, ada 4 kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Yesus atau Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kami diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab terdahulu itu pernah diturunkan kepada mereka. Kepada nabi-nabi terdahulu pernah diturunkan. Tapi kami tidak diperintahkan dalam Al-Quran untuk mencari. Kenapa tidak diperintahkan untuk mencari? Karena Al-Quran sudah mengonfirmasikan bahwa yang ada sekarang yang kalian pegang itu sudah menjadi campur tangan manusia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini, celakalah, bentar ya. Aduh, mati juga laptop saya nih. Laptop mati saja susah, apalagi Tuhan mati. Bentar. Makanya itu dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka dan mereka mengatakan ini datang daripada Tuhan. Dan itu kami tidak diperintahkan untuk mencari, untuk mengini, tidak. Makanya kenapa orang-orang Islam itu selalu mengatakan bahwa kitab yang kalian pegang itu adalah sudah tidak asli lagi. Karena Al-Quran kami sudah mengonfirmasikan bahwa celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Tuhan. Kenapa kitab-kitab terdahulu itu boleh dirubah-rubah oleh manusia-manusia terdahulu? Karena mereka diperintahkan untuk menjaga, tetapi mereka tidak menjaga, mereka mengubah-ubah. Begitu. Apa dasar Bang Loding atau katakanlah ahli-ahli agama ya di Muslim mengatakan itu sudah campur tangan manusia? Dasar ada dong dasarnya. Itu kan firman, itu kan Al-Quran kami yang mengatakan seperti itu. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mengatakan ini datang daripada Allah. Ini, aku tunjukkan. Nih. Iya, saya mengaku itu. Berarti ada dong terkonfirmasi bahwa ada yang memalsukan dong, berarti kan? Apalagi sampai ditulis kan? Bukan memalsukan, Kira-kira begini. Kalau biasanya kalau orang Kristen itu, biasanya kalau bilang kalau kalian mengatakan kitab kami ini palsu, mana yang asli? Betul? Kalau kitab kalian nggak pernah saya bahas palsu atau enggak. Bukan. Maksudnya kalau orang Kristen, kalau Islam mengatakan bahwa kitab yang kalian pegang itu, Bible itu adalah palsu. Kalau kebanyakan orang Kristen mengatakan kalau ini kitab palsu, mereka tuntut mana yang asli. Benar tidak? Kira-kira seperti itulah. Nah, bentar Bang Kiko ya.
Di follow dong teman-teman, diskusi. Beliau sudah datang di sini, kita tetap bersaudara. Bang Loding mengizinkan saya bertanya menyeberang, jadi saya tidak melanggar toh. Mohon dimaklumi, dipahami. Ya, terus silakan. Apa yang Bang Kiko tanya? Silakan. Ya itu tadi, bahwa celakalah apa disebut di dalam. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datang daripada Tuhan. Ini tertulis berarti terkonfirmasi bahwa ada sesuatu yang salah dong. Salah. Berarti kalau kita mengatakan bahwa kitab kalian itu palsu, berarti kalian tuntut mana yang asli. Betul kan? Nih, saya kasih perumpamaan begini, Bang Kiko. Ini air putih, betul? Ini air putih kan? Ya sudah saya jawab. Kalau saya campur dengan kopi begini, bisa tidak Bang Kiko pisahkan mana yang putih, mana yang kopi? Sudah gelap semua. Masih bisa dibilang asli air putih atau palsu ini? Palsu. Ya sudah. Celakalah orang-orang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka, coba Anda punya kitab situ, baca Yeremia 8 nomor 8. Ini kan analogi, Iya, maksud coba. saya. Iya, kita langsung ke dalil. Baca Yeremia 8 nomor 8. Kalau ada. Besok. Oke, baik. Saya buka di sini ya. Saya buka di sini. Baca. Nih. Oke. Mataku, netizen tahu mataku udah nggak jelas ini. Oke. Tidak, kita Pakai teropong pakai ini ini. sih. Iya, coba Bang Kiko baca. Bagaimanakah kamu, apa itu bergaris-garis? Oke, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuat menjadi bohong. sudah. Di mana itu ditulis? Yeremia 8 nomor 8. Oh, Gitu. Jeremia Densus 88 aku ingat nanti, aku ingat. Iya, Yeremia 8 nomor 8. Bagaimana kamu berani berkata saya baca. kami bijaksana dan kami Saya mempunyai nggak Taurat mau Tuhan. menyangkal. Saya nggak mau menyangkal, tapi saya harus begini. Saya harus tegas di sini. Kalau hanya satu ayat aja itu tidak bisa menyimpulkan. Tapi nanti saya baca dah satu. Iya, silakan belajar. Nanti itu tugas. Begitu. Pertanyaan berikutnya. PR buat Anda itu kan. Hanya Bang Kiko dapat PR juga kan? Sama seperti pendeta tadi dapat PR. Kenapa di sana tadi? Pendeta dikerjain. Tidak, pendeta dapat PR. PR-nya apa? Kenapa? Tapi kenapa Bang Loding bisa mau bertahan lama di sini? Tidak enak kan? Apa? Karena sampai sekarang cuma Kristen saja ditanya putar-putar, baru kali ini Bang Kiko bertanya, enak kita mau menjawab kan? Karena dari dulu itu saya cuma Oten disuruh tanya, yang ditanya apa? Kamu punya beras tidak? Yang ditanya apa? Loding, kamu ini cuma cari koin di TikTok kan? Padahal disuruh bertanya yang baik-baik. Mestinya kan nggak boleh begitu dia. Mestinya itu tanya seperti Bang Kiko begini. Biar kalau ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, itu bisa menjadi ilmu baru buat saya. Gitu. Ini masuk yang agak ekstrim. Mungkin ini bisa agak melanggar, bisa menyinggung teman-teman di atas juga. Tidak. Tahun 2000 berapa itu? Tahun 2003 apa 2000 berapa? Udah lama banget dong. 2003 di mana Bang Loding? Apa 2003. kerusuhan? Pembunuhan. 2003. Hah? Pembunuhan, kerusuhan atau bom Bali, bom ini, teroris atau apa? Silakan bertanya, saya bebas. Aku salah satu yang mengalami di saya nggak menyebut apa ya. Iya. Tapi dalam pemikiran kita ketika saya berbicara begini, bukan saya bilang ini pelakunya, saya nggak bicara itu. Namun itu cerita masa lalu yang sangat mengerikan. Waktu itu saya Natalan tiba-tiba buar. Udah itu belum lama lagi, tapi yang kecil ini dilempar batu gede lah pas beribadah.
Saya tidak mengatakan itu siapa-siapa. Biarlah itu hanya sebatas oknum yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Tapi waktu itu memang banyak kerusakan dan ada yang berterbangan lah itu di Jakarta Timur. Dan sekarang gereja itu masih ada. Maksudnya gini, adakah aliran yang ekstrim atau seperti apa, atau itu termasuk bagian dari ajaran ini? Oke, baik. Masuk kepada pemahaman yang mungkin ekstrim kan di kita pun ada yang fanatik, ada yang segala macam lah. Oke, yang pertama, yang pertama Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini itu untuk rahmat seluruh alam, ya, membawa rahmat seluruh alam, ya, itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita tahu bahwa banyak sekali yang terjadi di dunia ini provokator yang tidak bertanggung jawab. Benar kan? Oke. Nah, ketika ada gereja dibom, ada masjid dibakar, dua kan? Nah, dan yang kalau kita masuk ketiga, ketika iya yang dibom itu gereja adalah orang Islam misalnya. Berarti saya kasih analogi sama Pak Kiko begini, Pak Kiko. Ketika ada satu sekolah muridnya ada 100 orang, yang lulus 70 orang, 30 orang tidak lulus. Bang Kiko salahkan itu apa? Sekolahnya apa orangnya? Ya orangnya lah. Orangnya. Ketika saya Islam, saya bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istri saya. Kan? Tiba-tiba saya mati dalam pekerjaan itu. Itu mati dalam berjihad fisabilillah. Menafkahi anak istri. Karena jihad itu artinya berjuang. Begitu. Anda sekarang kan lagi berjuang menafkahi anak istri Anda ini. Iya. Cuma kenapa tidak mau dipakai kata jihad? Karena memang sudah teridentik dengan bom lah, perang lah. Gitu. Ada berapa, kalau kami itu kan ada disebut aliran. Kalau di ajaran apa di agama Abang seperti apa tentang dikatakan aliran? Adakah aliran-aliran tertentu yang dimaksud? Kalau di kami itu aliran ada aliran ini, ada itu seperti itu. Aliran seperti apa itu? Kayak Muhammadiyah, kayak NU. Itu organisasi. Oh. Organisasi. Begitu. Ketika Anda masuk Islam, Anda mau mengikut organisasi apa? Silakan. Anda mau ikut organisasi Jamaah Tabligh, organisasi NU, organisasi Muhammadiyah, sama. Tapi kalau isi ajarannya sama. Sama-sama menuhankan kepada satu Tuhan. Begitu. Kalau kalian kan denom kan? Saya sama Papi Gembala mau masuk Kristen. Saya ikut Bang Kiko, Papi Gembala ikut Mikana. Bertemu saya sama Papi Gembala satu komal, berkelahi kita berdua kan? Kalau di Islam itu cuma ada 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Begitu. Tapi kalau mau jelaskan sampai ke situ, otak Bang Kiko belum masuk. Karena masuk Islam itu minimal masuk akal dulu. Sebentar, dulu Bang Lodi pesantren apa gimana? Kenapa? Sekolahnya Bang, sekolah izin. Pernah silaturahmi ke pesantren. Pernah. Silaturahmi. Iya, silaturahmi pernah ke pesantren kan? Silaturahmi 3 tahun. Kenapa? 3 Siapa tahun yang lamanya. Bang Kiko ini seakan-akan. Iya, karena saya menikah, makanya saya tidak apa. Karena saya menikah, istri saya kan orang Babel, Bangka Belitung. Wih, Gitu. Istri saya orang Babel, Bangka Belitung. Begitu, saya cuma 3 tahun sana. Itu pun cuma main-main kan. Suka jalan-jalan masih bujang kan. Begitu punya niat cari istri orang luar, ternyata dapat. Alhamdulillah. Ya saya menimbang ilmu begitu. Ternyata pulang, ya sudah jadi seperti inilah kan. jadi tolong ya Bang Loding. Dengan style yang sekarang ini, kumis Anda itu luar biasa. Bisa nggak ditumbuhkan aslinya?
kan Ada sudah aslinya. punya. Iya, ininya keren banget itu. Kalau asli itu ya yang di atas keren. Ya memang Kayak memang kalau yang palsu-palsu itu keren karena dia suka nempel ini kan. Nempel kan? Rambut palsu nempel di kepala, jenggot palsu nempel di dagu, Tuhan palsu nempel di dinding. Biasa, nyebrang-nyebrang sedikit lah. kalau orang nggak kuat apa di sini langsung mendengar itu apa, iya kan? Nyala, nggak kontrol. Bukan, Langsung- sabar. Bang Kiko, ini saya mau tanya serius. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Bang Kiko nempel di dinding, itu saya menghujat atau tidak? Ini pribadi Bang Kiko dari dalam hati. Harus ikut dengan jawaban betul. Jangan cuma malu hati sama saya atau malu hati sama netizen. Terus Bang Nggak, Kiko ini- harus nggak Coba. mau saya yang ini jawab benar-benar. iya ulangi benar coba. pertanyaan. Menghujat atau Coba tidak? ulangi. Coba ulangi. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan Bang Kiko itu tertempel di dinding, menghujat atau tidak? Saya mau jawab jujur. Iya, jujur. Tidak. Tidak menghujat. Kenapa saya? Coba saya jawab jujur. Kenapa? Dengar ya. Mudah-mudahan ada di sini Kristen yang seiman dengan saya. Karena dalam pemahaman kami untuk kalian, saudara-saudaraku yang saya hormati, kenapa saya bilang harus saya hormati? Inilah yang sebenarnya ajaran itu. Kami menganggapnya kalian belum paham, selesai. Iya. Dan saya melihat, saya silaturahmi kepada rumah kawan saya yang Katolik itu, kalau Protestan kan cuma ada salib, patungnya tidak ada kan? Kan? Iya serius, saya punya kawan itu, kawan kerja ada itu. Dan dia biasa nonton saya begini lagi. Kawan, kalau kerja kita kerja. Kalau mau diskusi saya bilang naik ke Komal. Kalau tidak datang ke rumah, kalau tempat kerja kita fokus kerja. Jangan tanya-tanya agama. Saya bilang begitu. Nah saya ke rumah dia itu, ada tertempel dengan patung Yesus. Saya bilang itu siapa? Dia bilang itu Tuhan. Oh berarti Tuhan kamu tertempel di dinding. Dia bilang memang sudah begitu. Ya kan dia bilang Tuhan. Yang saya lihat kan Tuhan tertempel di dinding kan. Berarti Tuhan tertempel di dinding. Salah saya di mana kan? Tidak ada hujatan. Coba. Kita ini tidak menghujat, cuma kita berbicara. Karena begini, saya selalu berpikir kritis. Saya ini. Ya. Pernah sampai tidak kepikiran Pak Kiko itu ketika Yesus itu kalian mengatakan mempunyai duinatur kan? Punya duinatur. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan, betul? Ini saya berpikir kritis ini. Ingat, Ya. sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Ya. Manusia punya syahwat. Betul? Ya. Tuhan Maha melihat. Ya. Dua-dua ada dalam diri Yesus. Mm-mm. Berdampingan nih, Maha melihat dan punya syahwat nih. Ya. Timbullah pertanyaan di kepala saya bertanya. Inilah Oten bilang hujatan. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana ketika ada janda yang mandi? Tuhan pakai mode apa? Coba. Sampai ke arah situ loh saya berpikir loh. Karena pengen mencari kebenaran itu. Sampai ke arah situ loh. Karena tidak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan boleh kita berasumsi bahwa dia pakai mode kemanusiaan. Masalahnya ini tidak bisa dipisahkan. Ini pertanyaan yang menarik, sudah dua, tapi ini lebih tajam. Kalau tadi kan masalah ayat doang. Ini saya tanya nanti sama pendeta yang sangat nggak boleh yang baru, ya harus pakar. Oh yang pakar, ya bagus itu. Mungkin teman-teman saya berani jawab itu. Aku mewakili jawaban saya mewakili teman-teman Kristen yang lain. Demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa Agi Loading ini bikin para Kristen ini kebingungan mereka, karena ya sesungguhnya ya yang sesungguhnya tidak tertulis ya, apa yang disampaikan itu di dalam kitab mereka itu tidak tertulis. Jadi semuanya itu mereka buat sendiri, mereka karang-karang sendiri, yang pada akhirnya mereka bingung sendiri gitu ya. Itulah di dalam kekristenan. Maka patutlah kita syukuri bahwasanya kita menjadi seorang muslim itu menjadi sebuah rahmat ya, bentuk kasih sayang Allah terhadap kita hambanya, karena kita mampu menggunakan akal yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ibu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.